memuncak, rumah Rasul diblokir. Rumahnya dikepung loh. Dikepung tentara, polisi kalau zaman sekarang. Ingin ditangkap gitu loh. Dikepung, didatangkan jeger-jeger dari berbagai suku Arab. Nah, siapa itu yang menyuruh? Enggak lain adalah tokoh puncaknya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi ya Abu Jahal, Abu Lahab tutup mulut, enggak enggak koar-koar. Kelihatannya, wah ini keponakan saya gitu. Tapi mereka juga menggerakkan untuk penangkapan jeung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ayat ini selanjutnya waladina hajaru, waladina lan wong akeh hajaru kang hijrah pindah sapa aladina karena di Makkah enggak aman, enggak bisa melaksanakan kegiatan yang sepenuhnya, selalu dirintangi, dimusuhi, maka ada perintah hijrah. Pindah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu pun ngumpet-ngumpet hijrahnya. Kalau nggak ngumpet-ngumpet ya ditangkap, dipenjara, dibantai gitu loh. Ya Allah. Rasulullah akhirnya tengah malam ketika rumah sudah terkepung rapat. Jadi kalau secara rasional gitu sudah nggak bisa kabur. Tapi karena kehendak Allah, Rasulullah bisa keluar dari rumahnya selamat. Menuju ke Madinah Al-Munawwarah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu juga melalui proses yang rumit, tidak semudah yang kita bayangkan. Waktu itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada ojekan, jalan kaki gitu loh. Dan itu harus mencari jalan yang bisa terhindar dari pengintaian dari kufar Quraisy. Wajahadu lan podo jihad, podo nemen-nemeni sungguh-sungguh sapa alladzina amanu fi sabilillahi karana ngluhurake agamane Gusti Allah. Jadi harus membutuhkan suatu perjuangan gitu loh. Berjuang harus sungguh-sungguh. Meskipun dilarang, di-stop. Nggak boleh bergerak, nggak boleh melakukan aktivitas kegiatan apapun. Dirintangi, bahkan diawasi non-stop 24 jam. Dipantau. Sampai sekarang ini dibikinkan posko-posko di sekitar pusatnya itu Rasulullah. Kalau bahasa sekarang dibikinkan posko-posko keamanan. Dijaga ketat oleh tentara khusus, petugas khusus. Ada, kalau sekarang ya ada TNI, ada Polri, ada Banser, ada Laskar Khusus dan lain sebagainya. Nah zaman dulu Rasulullah juga melaksanakan jahadu, sungguh-sungguh dalam berjuang menegakkan agama Allah. Wajahadu fi sabilillah. Lan sungguh-sungguh artinya ya dengan segala kemampuan, tenaga, jiwa, raga, harta benda dicurahkan untuk apa? Fi sabilillah, karena ngluhurake agamane Allah. Nah ayat ini tidak hanya berlaku untuk zamannya Rasulullah saja dulu tak. Ya berlanjut ila yaumil qiyamah.
dawuh-dawuhnya Allah, Al-Quran Al-Karim, semuanya ini tidak hanya berlaku di Mekah saja, di zaman Rasulullah saja, itu tidak. Tapi berlanjut terus ila yaumil qiyamah. Dan berlaku di mana saja, kapan saja. Allah bilang apa? Innalladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, waladina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Hijrah bisa diartikan dari awal Islam, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Makkah ke Madinah, dari negeri yang gak aman menuju ke negeri yang aman. Nah, kalau sekarang bisa jadi hijrah dari suatu kufur menjadi iman, pindah dari suatu kemunafikan menjadi iman, pindah dari kemusyrikan menjadi mukmin. Jadi hijrah ini sekarang ini tidak berarti harus hijrah dari suatu tempat ke tempat, tapi hijrah dari suatu kedzaliman, suatu kekufuran, suatu kemusyrikan, suatu kemunafikan, menuju ke jalan Allah, menuju ke ridha Allah, pindah ilal iman, ilal Islam, ilal ihsan. Nah, apalagi di Indonesia. Indonesia ini negeri bersama. Memang bukan negeri Islam, bukan negara Islam, tapi negara yang mayoritas masyarakatnya Muslim. Dan ini melalui perjuangan kemerdekaan Indonesia ini, perjuangan masyarakat yang mayoritas dipimpin oleh para ulama, para habaib, para tokoh-tokoh agama yang lain juga. Jadi ini memang bukan negara Islam, tapi negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Dan tentunya semua sudah sepakat untuk menjaga kedaulatan negara ini bersama. Dengan kesepakatan bersama untuk saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga keamanan negara kita bersama. Dan Islam mengajarkan itu. Hubbul watan minal iman. Jadi kalau di sini Islam dimusuhi, diober-ober gerak karena menegakkan ajaran Allah, ajaran agama Islam dimusuhi, dirintangi, dilarang untuk melakukan kegiatan apapun, membentuk suatu organisasi apapun namanya. Nah, ini ya tidak hijrah dari Indonesia ke negara yang lain, tidak. Ya tetap harus wajahadu gitu loh. Wajahadu lan podo jihad, podo berjuang. Berjuang untuk fisabilillah. Hijrahnya ya hijrah dari kedoliman menuju keadilan. Hijrah dari kekufuran menuju keimanan. Hijrah dari kemunafikan menuju keimanan. Nah, bagi mereka yang nggak mau iman, tetap berpegang agamanya masing-masing. Misalnya ya tetap Hindu, tetap Buddha, tetap Kristen, Katolik dan sebagainya. Islam nggak musuhi, nggak melarang gitu loh, silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang penting kita ini menjaga negara ini yang damai. Itu loh yang penting. Jadi Islam tuh nggak musuhi non Muslim, nggak merintangi non Muslim, silahkan. Mau beragama Buddha, mau beragama Hindu, mau beragama lainnya, silahkan. Kita sama-sama menjaga negara ini supaya aman dari
intervensi asing yang mengobok-ngobok keamanan Indonesia, ngaco keamanan Indonesia. Asing dan lainnya yang anti ketentraman di Indonesia. Akhirnya masyarakat Indonesia diadu domba. Hati-hati, waspada. Kita jangan sampai mau diadu domba sehingga kita akhirnya saling bermusuhan dengan bangsanya sendiri, masyarakatnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua, seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat di seluruh dunia senantiasa dilindungi oleh Allah, dikasih inayah, hidayah, taufiknya, selamat dunia akhirat, diberi kemudahan dalam urusannya, fiddin wa dunya wal akhirah. Kasih takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, da'il amanah, dimudahkan rizkinya, rizkan halalan thayyiban mubarakan, dikasih ilman nafi'an, amalan sholihan mutaqabbala mardiyan, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Ya Allah, ini akhir-akhir ini orang menegakkan, menyiarkan Islam itu selalu mendapatkan rintangan dan tantangan. Dan ini bukan hal yang baru, sejak zaman para nabi, para rasul juga gitu. Maka kita sebagai mukminin mukminat usahakan jangan melemah, jangan putus asa. Memang ini tantangan dan rintangan yang harus dihadapi sepanjang masa. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah dalam melaksanakan, mengemban amanatnya sampai mencapai ridhonya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya karim. Ya dzal jalali wal ikram. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika utawi ika alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Yarjuna iku padha arep-arep sapa ulaika. Yarjuna iku padha arep-arep sapa ulaika rahmatallahi ing rahmate Gusti Allah. Rahmatallahi ing rahmate Gusti Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi orang-orang yang beriman, sungguh-sungguh iman, kemudian hijrah dalam artian waktu itu dari satu negeri yang enggak aman menuju ke tempat yang aman untuk bisa melaksanakan ajaran Allah dengan baik. Kemudian jihad sampai negeri Madinah waktu itu masih diuber, masih dikejar, ingin dihabisi juga, maka juga melakukan jihad. Jadi Islam itu tidak senang perang, tapi kalau diperangi nggak boleh mundur, nggak boleh angkat tangan, harus jahadu, perang fi sabilillah. Nah, orang-orang yang demikian itu senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah, pahalanya Allah. Rahmatallahi ing rahmate Allah. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ta'ala Gusti Allah ghafurun iku zat kang maha
ngepura akeh oleh ngepura lil mukminin rahimun tur iku zat kang maha welas asih kepada orang-orang mukminin. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka siapapun yang selama ini merasa banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa, jangan putus asa. Mohonlah ampun pada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Yang belum tobat segera tobat. Wa tubu ilallahi jami'ah. Tobatlah kalian semua kepada Allah. Kapok yang selama ini suka membantai muslimin muslimat misalnya, suka musuhi Islam misalnya, ya segera tobatlah, jangan dilanjut teruskan. Kalau itu kalian gak mau tobat sampai wafat, ya Allah, na'udzubillahi min dalik. Kemarin dikatakan mereka itu ulaika ashabun nar. Jadi orang-orang yang mengikuti jejaknya orang-orang kafir, kemudian tidak mau memegang teguh ajaran Islam, dikatakan dalam ayat sebelum ini, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Siapa yang keluar dari Islam, dari agamanya yaitu Islam, kemudian mati, maka dia itu orangnya kafir, wa huwa kafirun. Nah, faulaika habitat a'maluhum. Maka amal perbuatan soleh mereka hancur, hangus. Lu dia muslim kok, katanya ya kaji ya umrah. Tapi begitu masuk lingkaran setan, dia ikut jadi setan. Musuh Islam gitu loh. Maka amal solehnya orang yang demikian ini hancur. Jadi dikatakan dalam ayat sebelum ini, faulaika habitat a'maluhum fit dunya wal akhirah. Amal solehnya mereka rusak nek donya, ya dikutuk banyak orang. Dulu dipuja-puja, begitu masuk lingkaran setan, jadi temannya setan juga. Musuh Islam juga. Akhirnya melarang-larang juga. Nggak boleh melakukan aktivitas apapun. Membentuk suatu organisasi apapun, nggak boleh. Nggak ada tempat katanya. Kalian nggak ada tempat di negeri ini. Ya Allah. Ngaku Islam loh itu orangnya, ya Allah. Maka orang yang demikian ini rusak amalnya. Habitat a'maluhum fit dunya wal akhirah. Dan besok di akhirat, wa ulaika ashabun nar. Ingat tuh, mereka itu adalah penghuni neraka. Nggak peduli meskipun ngaku muslim, KTP Islam juga, ya suka sholat, suka jamaah juga, nggak taunya musuh Islam. Jadi itu hanya untuk penampilan dohirnya saja. Sikap perilakunya nggak sesuai dengan keimanan keislamannya. Maka ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalam neraka. Nah ini loh para saudara-saudara kita semua, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mumpung masih diberi kesempatan, segeralah tobat. Kembali hijrah gitu loh. Hajaru, hijrah dari kedoliman menuju keadilan, dari kemunafikan menuju keimanan, keislaman dan keihsanan gitu. Hijrah, dan ini butuh perjuangan hijrah itu. Kamu harus berani meninggalkan lingkaran setan itu. Nah, wajahatu fi sabilillah. Setelah itu kamu sungguh-sungguh dalam melaksanakan, meluhurkan, menegakkan agama Allah. Nah, orang yang demikian ini, alladzina amanu walladzina hajaru
wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu senantiasa mengharap ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ilahuna nahtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.